Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Salam sahabat Bible Bee Channel, bagaimana kabar saudara? Saya selalu berdoa saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe serta membagikan video di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan sebuah kesaksian dari kedua orang murtadin yang pastinya kesaksian mereka itu sangat luar biasa, yang dimana pada akhirnya mereka sendiri yang menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak videonya. Saya Zainab, murtadin. Nah, sekali ini saya akan berdiskusi sama Pak Bane mengenai kenapa Pak Bane bisa percaya Yesus. Malam semua, shalom semua juga. Kebetulan nih kita lagi nyantai nih di satu tempat di daerah kawasan Jakarta Barat lah, sambil ngopi-ngopi, sambil coba kita sharing tentang mengapa kita bisa terima Yesus. Karena kan Zainab juga dulunya juga sama kan, seperti itu, sama juga dengan saya seperti itu. Nah, kalau ditanya mengapanya, ya itu memang kita sebagai Muslim tidak ada yang pernah ingin menjadi seorang Kristen lah, karena itu kan boleh dibilang kenapa kita menjadi kaum kafir, dulu kan pengertian kita bukan begitu kan, bahwa kekristenan itu adalah kafir seperti itu kan. Nah, cuman seiring perjalanan waktu, ya terus terang adalah pergolakan di batin saya untuk mencari jaminan keselamatan, damai sukacita, dan mencari kebenaran yang sesungguhnya seperti itu. Karena kan nggak mungkin juga kita meyakini sesuatu kebenaran tanpa kita pernah mengujinya, tanpa kita pernah mencari taunya, gitu loh. Kalau itu kan namanya, artinya kebenaran tidak bisa dibangun di atas fondasi ancaman dan ketakutan. Itu bukan kebenaran yang sebenarnya. Itu kalau menurut saya, akhirnya dalam perjalanan waktu itu, ya saya terus terang memang agak tertarik dengan kekristenan tuh awalnya karena kan kita katanya agama serumpun dengan Kristen juga, Islam, Kristen, Yahudi. Cuma selama ini kan kita tidak pernah tahu kekristenan itu seperti apa sih. Kita hanya sudah tahu ya pokoknya diimani aja kitabnya, tapi kita tidak perlu tahu perlu membaca atau seperti apa. Dari situ loh awalnya, begitu. Jadi bisa yakin banget gitu sampai sekarang. Percaya Yesus dari umur berapa, Pak, kalau boleh tahu? Saya masih baru. Baru tahun 2020. Oh, berarti baru ya? Masih baru banget. Seperti itu. Tapi bagi saya memang nggak perlu butuh waktu lama. Karena apa ya? Apa yang tertulis dalam Alkitab itu benar-benar membuka semua yang selama ini jadi pertanyaan saya gitu. Semua ada jawabannya di Alkitab, dari sejarah kehidupan manusia dari Adam terus berurutan, dan juga semua kejadian-kejadian sejarah. Dan ingat juga bahwa apa yang ada di Alkitab itu udah jadi fakta dan bukti sejarah loh. Amin. Artinya itu tidak hanya sekedar cerita tanpa bukti sejarah. Ya. Seperti itu. Kalau untuk prosesnya kira-kira berapa lama, kan dari tahun 2020 kan? Kurang lebih setahun lah ya. 1 tahun. 1 tahun prosesnya, nggak terlalu lama lah. Itu dari. Nah, kalau Zainab sendiri gimana tuh kira-kira? Kalau aku sebenarnya dari dulu zaman SMP, Ya. dari zaman SMP udah tertarik tentang kekristenan. Oh gitu. Iya, karena nggak tahu kenapa ya, aku lebih suka bergaul sama orang Kristen. Iya. Bukan karena baik juga sih, cuma kayaknya aku lebih ngelihat kasih yang sejati gitu ya, bener-bener kasih. Ya memang beda ya. Artinya gini, beda. Dari auranya aja saya juga bisa lihat bahwa pada saat dulu saya bisa nebak nih kayaknya orang Kristen nih, kelihatan dari auranya. Ternyata bener biasanya. Dan biasanya mereka tuh lebih sabar, Iya benar. tidak pemarah, tidak amukan seperti itulah.
mereka. Dari untuk ibadah juga kayaknya serius gitu. Kalau dulu kan saya ibadah cuma sekedar ibadah doang, tapi nggak ada keseriusan dari hati. Ya kalau mengenai ibadah sih jujur aja, kita lakukan dulu itu hanya karena kewajiban. Iya. Hanya dasar kewajiban. Kalau kita tidak lakukan kewajiban itu, maka ancamannya seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Seperti saya tadi pernah bilang bahwa kebenaran sih sebenarnya tidak harus dibangun di atas fondasi ancaman, ketakutan dan sebagainya. Amin. Tanpa ancaman dan ketakutan juga kebenaran tuh akan timbul kok, seperti itu. Dan dia tidak perlu dibangun di atas itu. Justru kebenaran bisa dibangun di atas kebebasan untuk memilih. Artinya makanya di Kristen ada free will kan, Ya. seperti itu. Ya berarti kita memilih Tuhan Yesus itu tanpa ada pokoknya dari pribadi kita sendiri, bukan dipaksa sama orang lain. Iya, betul sekali. Bukan dipaksa oleh apapun juga, karena kita yakin dari diri kita sendiri. Yes, betul. Dan sebenarnya tuh Tuhan tidak pernah menciptakan agama loh. Yes. Kalau kita baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, coba deh cari, ada nggak satu ayat pun Tuhan menyeritakan bahwa inilah agamamu. Agamamu itu namanya agama Yahudi. Agamamu adalah agama Kristen. Tidak ada kan? Nggak ada. Tuhan hanya mengajarkan bagaimana hidup manusia dibangun di atas dasar rasa kasih, rasa sayang, rasa sukacita, dan jauh dari rasa ancaman. Dan memang Tuhan tidak pernah mengancam. Dia hanya memberitahu manusia tuh harusnya begini. Dah, kalau tidak begini kamu akan dibeginikan, kan tidak ada. Seperti itu. Iya. Kalau untuk Pak Bani sendiri, kenapa Yesus bisa datang ke dunia? Nah itu memang awal saya terima Kristen agak bingung ya. Iya. Sementara dulu kan kita anggap dia tuh nabi. Iya. Dia tuh hanya manusia biasa. Ya kalau kita refernya hanya ke Quran, ya betul. Terus pasti kita akan punya pemikiran yang sama seperti itu. Tapi kalau kita mencoba mencari sumber-sumber lain, anggaplah dari Alkitab seperti itu, kita baru bahwa kita akan mendapat pengetahuan lebih bahwa ini bukan nabi yang seperti gini. Iya. Seperti itu. Bukan cuma nabi. Bukan Hanya nabi namanya. Bukan, karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Iya. Ini ada yang lucu nih waktu saya baca Alkitab pertama-tama ya. Iya. Ini Yesus begini bisa, nyembuhin orang sakit bisa, bangunin orang mati bisa, merubah air jadi anggur bisa. Iya. Semua bisa. Terus alam yang bergejolak waktu dia di atas Galilea di danau itu kena badai, kan ke-12 murid itu udah takut tenggelam kan. Terus akhirnya dihardik lah, akhirnya badai tenang. Saya hanya satu nih. Ini kalau dia bisa jalan di atas air, ini sih bukan manusia. Ternyata ada kan, Iya. pada saat murid-muridnya suruh jalan dulu pakai kapal ke danau, terus malam-malamnya Yesus nyusul dengan berjalan di atas air, terus yang 12 muridnya nyangkain itu hantu. Dari situ, wah ini bukan manusia, ini udah kayak super apa? Ini sih Tuhan yang bisa berjalan di atas air kan, cuman fiktif kok kadang-kadang. Gitu. Dari situ akhirnya saya yakin bahwa memang tuh kalau kita melihat Yesus sebagai fisik, dia adalah 100% manusia. Ya. Tapi 100% juga dia mempunyai sifat-sifat keilahian. Seperti itu. Tuh loh. Nah sekarang kalau Zainab sendiri gimana pandangannya tentang kekristenan? Kalau saya pertama kali, jujur ya, pertama masuk Kristen tuh bukan karena tahu Alkitab sebenarnya, justru nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, tapi dapat kayak yang sesungguhnya gitu, yang sebenarnya. Nah makanya setelah saya tahu isi Alkitab apa, ya kenapa Yesus bisa turun ke dunia, terus akhirnya saya belajar dari situ kalau ya semua manusia nggak mungkin dong bisa tanpa Tuhan. Kita Yeah. bisa jalan sendiri, akhirnya kita masuk ke surga gitu. Yeah. Nah jadi karena yang saya bangga, saya jadi Kristen itu ya saya punya Yesus, punya juru selamat yang sesungguhnya. Iya, dan mengapa dia disebut juru selamat? Harusnya sih ya, kita semua ngerti ya. Iya. Mengapa manusia harus diselamatkan? Kira-kira menurut Zainab gimana? Karena manusia butuh keselamatan. Kalau manusia nggak bisa berjalan sendiri, berjuang sendiri tanpa ada Tuhan. Karena satu hari aja kita nggak mungkin dong nggak ngelakuin dosa. Kayak kita Betul. berpikir
yang nggak baik lah, sedikit aja itu udah dosa kan namanya. Itu betul. Jadi kalau boleh saya tambahkan lagi, sampai mati pun manusia tidak akan pernah bisa lepas dari dosa, itu pasti. Nah sekarang sebelum itu kita bicara dulu tentang konsep surga. Yang pada saat saya di Islam memang konsep surga seperti apa kan oleh para ustadz tidak pernah dijelaskan. Surga itu seperti apa sih gambarannya? Kan nggak pernah, hanya katanya sih apa yang tidak diperbolehkan di dunia segala nanti kita bisa peroleh di surga, itu aja. Tapi konsep dasar itu apa? Dan dari situ kita akan bisa tahu mengapa manusia perlu diselamatkan. Jadi gini, surga itu adalah kerajaan Allah, tempat Allah singgasana. Allah itu kudus. Amin. Artinya kerajaan surga itu adalah kerajaan yang kudus, harus bersih dari dosa. Sementara manusia tidak bisa hidup tanpa dosa. Amin. Kalau tidak ada penebusan dosa oleh Yesus, Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu manusia diselamatkan, dan itulah sebenarnya salah satu tanda bukti bahwa Tuhan itu sebenarnya maha pengasih dan penyayang, itu di situ. Maha pengasih dan penyayang karena dia begitu besar kasihnya, begitu sayangnya dia terhadap manusia, makanya dia telah menurunkan firman-Nya, berubah menjadi manusia sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tuh. Tapi perlu diingat juga, ini mungkin saya perlu sedikit kritik juga ya buat kita sesama umat Kristen ya. Umat Kristen, banyak orang Kristen merasa bahwa saya sudah terima Yesus, saya sudah beragama Kristen, saya sudah diselamatkan, cukup. Padahal kekristenan itu bukan agama. Kalau dia hanya berkonsep seperti itu, artinya dia hanya mengajar hidup kekristenan hanya sebagai agama, tapi dia harusnya hidup dalam Kristus. Jadi, seperti itu. Baru itu yang membedakan dia dengan umat-umat yang lain, atau itu tandanya bahwa dia telah diselamatkan dan telah hidup baru di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam Kristus, bukan hidup beragama Kristen. Itu yang harus kita kejar sebenarnya. Itu sih. Iya, saya pernah lihat juga nih, ada yang tanya kayak gini kan mengenai dosa untuk umat Kristen. Berarti orang Kristen bebas buat dosa dong, karena Yesus udah nebus dosa kita. Nah itu tanggapan Pak Bani gimana tuh? Iya, nggak seperti itu juga. Kan saya bilang, kalau orang udah hidup dalam Kristus, tanpa sadar dia pasti akan tinggalkan itu kedagingan. Kedagingan ada, tapi hanya kedagingan yang hanya untuk kebutuhan hidup. Tapi yang untuk yang primernya atau sekundernya, kalau dia hidup dalam Kristus pasti dia tinggalkan. Kenapa? Pertama, dia sudah hidup dalam Roh Kudus. Amin. Satu. Kedua, dia juga sudah hidup baru. Hidup baru artinya yang lama sudah dia tinggalkan. Gitu. Kalau dia masih melakukan itu seperti itu, artinya dia belum hidup baru dan dia belum hidup dalam Kristus. Itu aja, simple. Ya. Seperti itu. Karena banyak juga kan yang cari-cari kesalahan gitu. Banyak orang Kristen jahat juga banyak. Iya. Seperti saya bilang, itu hanya mereka beragama Kristen, tapi dia masih belum hidup dalam Kristus dan belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau menurut Zainab, apa yang rasakan sekarang setelah menerima Yesus? Lebih, ya itu sih yang lebih dekat aja, lebih ngerasain adanya Tuhan yang sebenarnya. Apalagi orang Kristen kan kalau bilang Tuhan kan Bapak gitu. Yeah. Jadi itu ngerasa lebih kayak, oh Tuhan selalu ada di samping aku loh. Iya, betul. Meskipun aku kadang nggak inget kalau ada Tuhan, tapi ya aku tetap percaya, tetap tahu gitu. Oh Tuhan selalu sertai aku. Meskipun aku pernah diusir dari rumah karena pindah agama, nah itu Tuhan nggak pernah biarin aku di jalanan gitulah, nggak pernah biarin aku terlantar. Tetap aja masih dipelihara sampai sekarang. Ya itu betul sih, artinya gini, ada perbedaan mendasar ya. Setelah kita mengenal dan mengetahui Tuhan yang sesungguhnya, artinya bahwa kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan kok. Sangat bisa, sangat bisa. Kita rasakan bukan karena ketakutan, nah, artinya kalau kita tidak melakukan ini nanti diancam di neraka. Bukan seperti itu. Artinya dalam kehidupan seharian gitu loh. Kadangkala kita bisa sedih, kita bisa mendadak nangis, kita bisa sukacita. Seperti itu tuh kita bisa rasakan. Dan kadangkala bantuan Tuhan itu, mujizatnya itu bisa kita rasakan, dan saya juga pernah ngalamin gitu. Bahwa
merasakan Tuhan itu bisa kita rasakan pada saat di dunia, nggak perlu nunggu sampai mati. Setelah mati enggak. Gitu loh. Karena itulah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia dan selalu bersama kita. Amin. So, itu Kak Zainab. Terus kira-kira pandangan Zainab untuk ke depan? Kan masih muda nih. Ya. Masih punya jalan panjang. Apakah ingin menjadi evangelis, pemberita Injil, atau apa kira-kira ke depannya? Ya, kalau untuk jadi pendeta atau evangelis itu saya serahin ke Tuhan aja lah. Yang pasti kalau untuk sekarang ini saya mau banget untuk bisa berjalan bersama Tuhan. Bukan cuma jadi pendengar setiap hari gitu, tapi Ya. juga harus jadi penjala juga. Ya, itu benar. Karena juga ada satu amanat agung yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil sebagai kabar gembira, kabar keselamatan. Itu adalah amanat agung yang memang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya dan terima Yesus. Bahwa keselamatan itu harus kita beritakan ke orang lain yang belum mengenalnya. Itu amanat agung yang harus kita laksanakan. Apapun bisa kita lakukan gitu, melalui media sosial, melalui pelayanan ke masyarakat, dan banyak hal lagi lah. Termasuk melalui medsos juga bisa. Di YouTube atau apa lainnya. Apapun yang kita bisa lakukan untuk melayani, lakukan itu. Ya. Itu aja sih. Ada lagi kira-kira? Ya Apa kita mau ngopi dulu nih? Nah, ya aku mau nanya lagi, ketika Pak Bane udah menerima Tuhan Yesus, gimana respon keluarga? Oh, kalau saya sih kebetulan keluarga saya adalah keluarga Islam yang moderat ya. Oh, Jadi tidak ada masalah. Cuman memang mereka merasa sedih aja meninggalkan Islam. Sama ya, kadang-kadang saya suka diingetin jangan terlalu sering posting Alkitab di Facebook. Tapi yang apa itu masih suka saya lakukan kok, seperti itu. Cuman ya itulah, menurut saya sih sebagai carilah kebenaran yang sesungguhnya mumpung kita masih hidup. iya. Itu satu. Kedua, kebenaran itu harus kita uji. Nggak mungkin juga kita ini bener gitu loh, tapi kita nggak pernah tahu bener enggaknya dari mana. Iya benar. Gitu loh, kan kita harus menguji, mencari tahu. Setelah menguji, mencari tahu, baru kita yakin oh ya ini bener. Seperti itu. Kan selama ini kan doktrin kita udah ini yang paling bener, ini paling, tanpa kita Tanpa tidak kita boleh tahu. mempertanyakan, tidak boleh mengujinya. Kita tahu isinya. Betul, artinya apa, tulisannya apa. Seperti itu. Seperti itu loh. Itu sih saran saya. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau ingin mencari kebenaran, carilah kebenaran selama kita masih hidup. Ya. Kalau kita sudah mati, sudah telat ntar. Ya, mungkin sekian dari diskusi kita saat ini. Nah, untuk Pak Bane sendiri ada nggak pesan-pesan untuk penonton? Oke, pesan saya buat yang para penonton, yang tadi satu yang untuk mencari kebenaran, itu memang pesan saya ya. Ya. Kedua, itu terutama yang sudah mulai dari Kristen, jangan jadikan kekristenan itu sebagai agama, itu salah. Karena Yesus datang tidak mengajarkan ini agamamu, ini Kristen, tidak. Tapi kita harus hidup dalam Kristus dan kita harus hidup baru, yang lama kita tinggalkan. Selama kita tidak hidup baru, tidak hidup dalam Kristus, kita hanya berstatus beragama Kristen aja. Kok nggak ada spesial di situ? Tidak ada. Seperti itu. Itu pesan dari saya ke para penonton. Kalau Zila kira-kira pesannya? Saudaraku, seperti firman Tuhan yang sudah saya bagikan di awal tadi dari Efesus pasal 2 ayat 8 yang mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah. Jadi keselamatan itu bukanlah prestasi manusia, namun anugerah itu memanggil respon iman yang mengubah hidup kita. Mengapa saya membawa firman Tuhan ini, saudara? Karena seringkali keselamatan dalam kekristenan sering disalahpahami sebagai sekedar tiket untuk masuk surga atau hadiah karena menjadi orang baik. Padahal jika kita melihat lebih dalam, keselamatan justru dimulai dari pengakuan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Moral yang baik, kegiatan keagamaan,
atau reputasi rohani tidak pernah cukup untuk menyelesaikan akar masalah manusia, yaitu keterpisahan dari Tuhan akibat dosa. Disinilah inti keselamatan Kristen menjadi radikal. Keselamatan bukan hasil usaha manusia naik kepada Tuhan, melainkan inisiatif Tuhan turun menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Keselamatan bukanlah sebuah sistem pahala. Jadi keselamatan itu merupakan pemulihan hubungan. Ini menantang kesombongan manusia yang ingin merasa cukup benar dengan kekuatannya sendiri. Saudara, jika kita melihat keselamatan dengan sungguh-sungguh, keselamatan sejati tidak berhenti pada pengakuan iman di mulut, tetapi menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Jika seseorang mengaku diselamatkan, namun hidupnya tidak bergerak menuju kasih, tidak bergerak menuju pertobatan, dan tidak bergerak pada kebenaran, maka pemahaman keselamatannya perlu dipertanyakan. Keselamatan Kristen bukan pelarian dari tanggung jawab hidup, melainkan kuasa untuk hidup baru. Dengan demikian, keselamatan yang sesungguhnya adalah pembebasan dari kuasa dosa, pemulihan hubungan dengan Tuhan, dan transformasi hidup yang terus berlangsung. Saudaraku, saya berharap melalui kesaksian ini kita semua diingatkan dan kita semua diubahkan, baik cara pandang kita semua disadarkan bahwa karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan karena prestasi kita, melainkan itu karena anugerah pemberian dari Allah yang membawa kita untuk kita mau meresponi iman yang mengubah hidup. Terima kasih untuk saudara yang selalu setia mendukung perkembangan Bible Bee Channel. Saya berharap saudara dukung terus Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada sahabat dan juga rekan-rekan saudara, agar melalui dukungan saudara Bible Bee Channel dapat terus berkembang dan dapat terus memberitakan kabar baik melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan juga dapat memberikan kesaksian-kesaksian yang akan terus menguatkan iman percaya saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.